Tahun 653 Masehi menandai titik balik dalam sejarah Islam. Yazid yang pertama, Khalifah Umayyah kedua, meninggal di tengah meningkatnya oposisi terhadap pemerintahannya. Pemerintahannya diwarnai oleh kontroversi, termasuk pertempuran Karbala yang tragis, yang semakin memicu kebencian terhadap Bani Umayyah. Tanpa penerus yang jelas, dunia Islam jatuh ke dalam kekacauan. Kekosongan kekuasaan ini menjadi lahan subur bagi pemberontakan dan perbedaan pendapat. Beberapa pesaing muncul, masing-masing memperebutkan kepemimpinan kekaisaran Islam yang luas. Komunitas Muslim atau ummah mendapati dirinya terpecah belah. Di jantung Arab, sebuah suara yang kuat muncul menentang klaim Umayyah atas kekhalifahan. Tantangan ini datang dari Abdullah bin Zubair, seorang pria yang terkenal karena kesalehan dan garis keturunannya. Abdullah, seorang sahabat Nabi Muhammad yang dihormati, berasal dari suku Quraisy yang kuat. Ayahnya, Zubair ibn al-Awwam, adalah sahabat dekat Nabi dan salah satu dari 10 orang yang dijanjikan surga. Ibu Abdullah, Asma binti Abi Bakar, adalah putri khalifah pertama, Abu Bakar. Garis keturunan ini memberi Abdullah legitimasi agama dan politik yang sangat besar. Dia mewujudkan nilai-nilai Islam awal dan mewakili hubungan langsung dengan Nabi. Kematian Yazid memberi Abdullah kesempatan untuk menantang klaim Umayyah atas kekhalifahan. Dia melihat Bani Umayyah sebagai perampas yang telah menyimpang dari jalan Islam yang sebenarnya. Sikap Abdullah beresonansi dengan banyak Muslim yang merindukan kembalinya prinsip-prinsip kekhalifahan awal. Setelah kematian Yazid, Abdullah bin Zubair membuat langkah berani. Dia menyatakan dirinya sebagai khalifah ummah Muslim. Deklarasinya bergema kuat di wilayah Hijaz, tempat kelahiran Islam. Kota suci Mekah dan Madinah, pusat agama Islam, berada di bawah kendalinya. Ini memberi Abdullah otoritas agama yang signifikan. Dukungan untuk Abdullah melampaui Hijaz. Dia mendapatkan kesetiaan dari berbagai provinsi yang kecewa dengan pemerintahan Umayyah. Yaman, di selatan Jazirah Arab, menjanjikan kesetiaannya kepada Abdullah. Di timur, provinsi strategis Persia, pusat sejarah pengetahuan dan perdagangan, juga mengakui otoritasnya. Pengaruh Abdullah meluas lebih jauh, mencapai wilayah strategis Irak dan Khurasan. Namun, kendalinya atas wilayah-wilayah ini tetap lemah karena kehadiran loyalis Umayyah yang kuat. Provinsi Mesir yang luas, dengan kekayaan dan kepentingan strategisnya, awalnya memihak Abdullah, tetapi kemudian mengalihkan kesetiaannya kembali ke Bani Umayyah. Meskipun menghadapi tantangan dari Bani Umayyah, Abdullah berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya di sebagian besar dunia Islam. Klaimnya atas kekhalifahan bertumpu pada garis keturunannya, kesalehannya, dan visi pemerintahan Islam yang beresonansi dengan banyak orang. Kebangkitan Abdullah merupakan tantangan serius bagi dinasti Umayyah dan mengantarkan periode konflik intens di dunia Muslim. Daya tarik Abdullah bin Zubair tidak hanya berasal dari garis keturunannya, tetapi juga dari kualitas pribadinya dan visinya untuk kekhalifahan. Dia dikenal karena kesalehannya, komitmennya terhadap keadilan, dan gaya hidupnya yang sederhana dan bersahaja. Dia menghindari pameran kekayaan dan kekuasaan yang mewah yang menjadi ciri khas Istana Umayyah, dan memilih untuk menekankan hubungannya dengan Nabi Muhammad dan masa-masa awal Islam. Pemerintahannya ditandai dengan kepedulian yang mendalam terhadap kesejahteraan rakyat jelata. Abdullah membangun reputasi untuk keadilan dan aksesibilitas, sering mendengar keluhan langsung dari rakyatnya. Pendekatan ini sangat kontras dengan gaya pemerintahan Umayyah yang lebih terpusat dan monarki, yang oleh banyak Muslim dianggap jauh dan tidak berhubungan dengan kebutuhan ummah. Komitmen Abdullah terhadap prinsip-prinsip Islam meluas ke pemerintahannya. Dia menunjuk hakim yang dikenal karena integritas dan keilmuannya. Dia menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk menegakkan hukum Islam dan memastikan perlakuan yang adil bagi semua warga negara, terlepas dari status sosial atau afiliasi suku mereka. Pemerintahannya dicirikan oleh semangat kesalehan dan keinginan yang tulus untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Penekanan pada kesalehan dan keadilan ini, ditambah dengan garis keturunannya dan pentingnya simbolis mengendalikan Mekkah dan Madinah, menjadikan Abdullah simbol perlawanan yang kuat terhadap pemerintahan Umayyah. Dia mewakili kembalinya nilai-nilai kekhalifahan awal, masa ketika banyak yang percaya bahwa penguasa lebih dekat dengan rakyat dan lebih responsif terhadap kebutuhan mereka.
Kebangkitan Abdullah bin Zubair menjadi ancaman langsung bagi cengkeraman kekuasaan dinasti Umayyah. Bani Umayyah, yang berbasis di Damaskus, menganut sistem pemerintahan yang lebih terpusat dan hierarkis. Pemerintahan mereka dicirikan oleh fokus pada perluasan perbatasan kekaisaran dan mengkonsolidasikan otoritas mereka, seringkali melalui kekuatan militer. Visi Abdullah untuk kekhalifahan, sebaliknya, menekankan kesalehan, keadilan, dan pendekatan yang lebih terdesentralisasi terhadap pemerintahan. Dia berusaha untuk memulihkan nilai-nilai kekhalifahan Rasidin, 4 penerus pertama Nabi Muhammad. Perbedaan ideologi ini, ditambah dengan kekosongan kekuasaan yang diciptakan oleh kematian Yazid, menyiapkan panggung untuk konflik yang berkepanjangan antara Bani Umayyah dan Abdullah. Kedua belah pihak bentrok dalam serangkaian pertempuran dan pertempuran kecil di seluruh dunia Islam. Konflik-konflik ini bukan hanya tentang kontrol teritorial, tetapi mewakili perjuangan mendasar atas sifat kekhalifahan dan arah komunitas Muslim. Bani Umayyah, yang ingin menegaskan kembali otoritas mereka, memobilisasi pasukan mereka untuk memadamkan pemberontakan Abdullah. Bentrokan ini bukan hanya konfrontasi politik dan militer, tetapi juga ideologis. Bani Umayyah memperjuangkan visi kekhalifahan sebagai kekaisaran yang kuat dan terpusat, sementara Abdullah menganjurkan sistem yang lebih terdesentralisasi, yang didasarkan pada kesalehan dan konsultasi. Perbedaan mendasar dalam pandangan ini memicu konflik dan membuat kompromi semakin sulit. Bagian 5, Kekalahan di Timur, Pertempuran untuk Irak. Momen penting dalam perjuangan antara Abdullah bin Zubair dan Bani Umayyah terjadi di Irak. Wilayah yang vital secara strategis ini, rumah bagi kota-kota penting Kufa dan Basra, memiliki makna strategis dan simbolis yang sangat besar. Pertempuran Khazir, yang terjadi di dekat Mosul pada tahun 686 Masehi, terbukti menjadi titik balik dalam perang. Pasukan Abdullah, yang dipimpin oleh jenderalnya yang cakap, tetapi akhirnya gagal, Mus'ab ibn Zubair, menghadapi tentara Umayyah yang tangguh di bawah komando jenderal berpengalaman Abd al-Malik ibn Marwan. Pertempuran itu sengit dan berdarah, dengan kedua belah pihak berjuang untuk menguasai wilayah vital tersebut. Meskipun upaya yang gagah berani, arus berbalik melawan pasukan Abdullah. Bani Umayyah, dengan jumlah dan sumber daya mereka yang unggul, menimbulkan kekalahan telak bagi tentara Mus'ab. Kemenangan ini memperkuat kendali Umayyah atas Irak, dan memberikan pukulan telak bagi harapan Abdullah untuk mempertahankan kekhalifahannya. Kehilangan Irak terbukti menjadi kemunduran yang signifikan bagi Abdullah. Hal ini tidak hanya menghilangkan provinsi yang penting secara strategis dan sumber dayanya, tetapi juga menunjukkan kekuatan pasukan Umayyah yang semakin besar. Kekalahan itu menurunkan moral para pendukung Abdullah di bagian lain kekaisaran, dan mendorong Bani Umayyah untuk melakukan kampanye yang lebih agresif terhadapnya. Bagian 6. Dikepung, Mekah dikepung. Dengan hilangnya Irak, Abdullah bin Zubair mendapati dirinya semakin terisolasi. Bani Umayyah di bawah Abd al-Malik sekarang mengalihkan perhatian mereka jantung kekuasaan Abdullah Hijaz. Pada tahun 691 Masehi, Jenderal Umayyah al-Hajjaj ibn Yusuf memimpin pasukan yang kuat untuk mengepung Mekah, kota tersuci Islam. Pengepungan Mekah adalah urusan yang brutal. Al-Hajjaj, yang dikenal karena kekejamannya, menerapkan kebijakan bumi hangus. Dia membombardir kota dengan ketapel, bahkan meluncurkan batu dari bukit-bukit suci di sekitar Ka'bah. Pengepungan tersebut menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi penduduk Mekah, yang menanggung kekurangan dan ketakutan selama berbulan-bulan. Meskipun kesulitan, Abdullah menolak untuk menyerah. Dia mempertahankan kota dengan tekad yang tak tergoyahkan, mengerahkan para pendukungnya yang tersisa untuk melawan serangan Umayyah. Pembangkangannya dalam menghadapi peluang yang luar biasa menjadi legenda, semakin memperkuat citranya sebagai pembela agama sejati melawan tirani. Pengepungan Mekah menandai babak kelam dalam sejarah Islam. Penodaan kota suci dan penderitaan yang ditimbulkan pada penduduknya mengejutkan banyak Muslim, terlepas dari kesetiaan mereka. Namun, terlepas dari kehancuran dan harapan kemenangan yang semakin menipis, Abdullah tetap teguh dalam pembangkangannya, bertekad untuk memperjuangkan visinya tentang kekhalifahan sampai akhir. Bagian 7, Perlawanan terakhir, Kematian Syahid di Ka'bah. Saat pengepungan Mekah berlarut-larut, situasi Abdullah menjadi semakin putus asa.
Pasukan Umayyah memperketat cengkeraman mereka di kota. Serangan tanpa henti mereka memakan korban. Meskipun peluangnya sangat besar, Abdullah menolak untuk menyerah. Dia terus berjuang, memimpin serangan mendadak melawan para pengepung, dan menginspirasi sekelompok kecil pengikutnya yang semakin berkurang. Dalam tindakan pembangkangan terakhir, Abdullah mengambil sikapnya di dekat Ka'bah, tempat suci tersuci dalam Islam. Terluka dan kelelahan, dia bertarung dengan keberanian dan keganasan seorang pria yang membela agamanya. Putra-putranya bertarung dengan gagah berani di sisinya. Kesetiaan dan tekad mereka mencerminkan ayah mereka. Dikalahkan oleh pasukan Umayyah, Abdullah gugur dalam pertempuran di dekat jantung Islam. Kematiannya, sementara menandai akhir dari pemberontakannya, memperkuat citranya sebagai seorang martir di mata banyak orang. Dia menjadi simbol perlawanan melawan tirani dan pengingat akan harga kebebasan. Citra Abdullah, sahabat Nabi, yang berjuang sampai mati untuk membela keyakinannya, meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada jiwa Muslim. Kisahnya menjadi bukti kekuatan iman dan semangat manusia yang abadi dalam menghadapi kesulitan. Bagian 8. Warisan seorang pemberontak, dampak abadi Zubair. Kematian Abdullah bin Zubair menandai berakhirnya periode yang penuh gejolak dalam sejarah awal Islam. Pemberontakannya, meskipun akhirnya tidak berhasil, memiliki dampak yang mendalam pada lanskap politik dan agama dunia Muslim. Pembangkangannya terhadap Bani Umayyah, komitmennya terhadap keadilan, dan kesalehannya meninggalkan warisan yang abadi. Pendirian Abdullah melawan Bani Umayyah beresonansi dengan banyak Muslim yang merindukan kembalinya nilai-nilai kekhalifahan awal. Kematiannya, meskipun merupakan kemenangan bagi Bani Umayyah, juga berfungsi sebagai seruan bagi generasi mendatang yang menentang pemerintahan mereka. Terlepas dari kekalahannya, warisan Abdullah tetap hidup, menginspirasi generasi mendatang untuk menantang ketidakadilan dan berjuang untuk masyarakat yang lebih adil dan setara. Kisahnya menjadi pengingat yang kuat bahwa bahkan dalam menghadapi peluang yang luar biasa, individu memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan. Kisahnya menjadi terkait dengan narasi sejarah Islam awal, sebuah bukti kompleksitas dan kontradiksi dari suatu agama yang masih bergulat dengan identitasnya di dunia yang berubah dengan cepat. Bagian 9. Konsolidasi Umayyah, sebuah dinasti diamankan. Dengan kematian Abdullah bin Zubair, dinasti Umayyah akhirnya mengamankan cengkeramannya pada kekhalifahan. Pemberontakan yang mengancam akan mencabik-cabik dunia Muslim akhirnya dipadamkan. Abd al-Malik ibn Marwan, pemenang dalam konflik tersebut, muncul sebagai penguasa tunggal dari sebuah kekaisaran yang luas. Kemenangan Umayyah mengantarkan periode stabilitas dan ekspansi relatif. Abd al-Malik dan para penerusnya fokus pada konsolidasi kekuasaan mereka, memusatkan administrasi, dan mempromosikan dominasi Arab di dalam kekaisaran. Namun, warisan pemberontakan Abdullah terus memberikan bayangan panjang atas dinasti Umayyah. Kematian syahidnya berfungsi sebagai pengingat akan kerapuhan kekuasaan dan pentingnya memerintah dengan adil. Ingatan akan perjuangannya terus menginspirasi oposisi terhadap pemerintahan Umayyah, yang pada akhirnya berkontribusi pada kejatuhan mereka pada pertengahan abad ke-8. Kemenangan atas pemberontakan Abdullah memungkinkan Bani Umayyah untuk memperkuat kendali mereka dan mengantarkan periode perkembangan budaya dan intelektual yang signifikan. Namun, bara ketidakpuasan yang dipicu oleh pendirian Abdullah melawan apa yang oleh banyak orang dianggap sebagai ketidakadilan, terus membara, yang pada akhirnya berkontribusi pada kejatuhan dinasti dan membuka jalan bagi babak baru dalam sejarah Islam.